Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali Ibnu Arabi. Ia penyair, lahir di Andalusia, Spanyol di tahun 1165-1250. Kita kutip puisinya dari buku Ringstone of Wisdom. Ini satu kutipannya. Jika kau mutlakkan keyakinanmu sendiri, takkan kau peroleh berkah dari keyakinan orang lain. Kearifan apa yang bisa kita peroleh dari kutipan ini? Kita eksplor dulu sedikit kisah hidupnya. Ibnu Arabi ini, walau ia tinggal di Andalusia, di Spanyol, tapi juga seorang yang berkelana. Ia pergi ke berbagai wilayah, mulai dari Irak, Iran, hingga ke Afrika Utara. Di era itu, perpecahan antara Sunni dan Syiah sudah kuat sekali. Dan Ibnu Arabi berada di dua dunia itu. Ia dianggap seorang Sunni, tapi ia mengarang buku tentang 12 imam, yang orang tahu itu buku tentang tradisi Syiah. Dari pengalaman itu sendiri, ia merasakan betapa pengkubuan Sunni dan Syiah ini masing-masing sudah mengeras, sudah memasang tembok yang tinggi, yang tebal, yang memisahkan dua kubu itu. Karena ia ada di dua-duanya, ia membaca dua-duanya, ia merasakan betapa masing-masing kubu ini tidak melihat keindahan dan berkah dari kubu lainnya. 300 tahun kemudian, di abad pertengahan, di Italia, terjadi kasus yang menimpa Nicolaus Copernicus. Saat itu, gereja percaya bahwa manusia ini tinggal di bumi, bahwa wahyu turun di bumi, maka bumi inilah pusat dari semesta. Itu paham dianggap wakil dari kebenaran mutlak. Nah, Copernicus memulai riset. Ini termasuk era-era awal bangkitnya ilmu pengetahuan. Ia mempelajari astronomi dengan teknologi seadanya. Ia amati Jupiter, ia amati Mars, ia amati Uranus. Dan ia berkesimpulan bahwa nampaknya bukan bumi, tapi matahari inilah yang menjadi pusat dari sistem bintang-bintang. Namun apa yang terjadi? Copernicus takut mempublikasikan temuannya. Ia hanya menuliskan dalam paper dan hanya beredar di kalangan elit cendekia secara sembunyi-sembunyi. Karena paham yang diyakini oleh gereja begitu kuat, dan kritik atau perbedaan atas itu menjadi bahaya. Paper Copernicus barulah terbit menjelang kematiannya. Namun setelah terbit pun tak banyak orang berani untuk mengkonfirmasinya, berarti melawan keyakinan lama. 73 tahun kemudian lahir Galileo dengan teknologi yang lebih canggih, yang juga mengamati jalannya bintang-bintang, dan ia mengkonfirmasi bahwa Copernicuslah yang benar, bukan gereja, bukan bumi pusat, tapi matahari pusatnya. Apa yang terjadi? Kita tahu Galileo kemudian dikenakan tahanan rumah. Jadi paham yang diyakini gereja ini tak mau kompromi. Jika ada yang berbeda, apalagi membalikkan itu, maka tak ada lain, itu berarti hukuman. Dan seorang peneliti pun sebesar Galileo, ia dikenakan hukuman rumah. Barulah 350 tahun kemudian, barulah gereja akhirnya mengakui dan menerima bahwa benar mataharilah yang menjadi pusat bintang-bintang, bukan bumi. Kita lihat apa yang dikatakan Ibnu Arabi dicontohkan secara sangat jelas sekali di era Copernicus. Peradaban saat itu tidak saja tidak mendapatkan berkah dari pandangan-pandangan yang lain dibanding gereja, tapi juga memperlambat temuan-temuan ilmiah lain yang mungkin membawa berkah yang jauh lebih banyak, lebih cepat, lebih masif kepada kita untuk memahami alam secara lebih akurat.
Apa berkah yang kita dapatkan dari Ibnu Arabi ini? Nah, salah satunya penting bagi kita untuk meluaskan dunia yang tidak sakral. Yang sakral cukuplah zat Tuhan saja. Tapi di luar zat Tuhan, kita perluaslah itu menjadi wilayah yang bisa diperdebatkan, di mana semua orang kita biarkan, kita bolehkan merasakan keindahan pandangan masing-masing. Bahwa setiap individu memiliki keyakinan yang mutlak atas keyakinannya, itu adalah hak individu yang dihormati dan itu sah saja. Namun ruang publik, ruang yang tidak sakral, di luar zat Tuhan, biarlah ia menjadi ruang perdebatan, biarlah ia menjadi ruang tempat orang terus mengkaji dan mengkaji ulang teman-teman baru yang berpengetahuan. Hanya dengan cara itulah kita dapat merasakan berkah dari pandangan yang beragam. Sampai jumpa.